Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Untuk matematika ekonomi bisnis pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai perbedaan matematika ekonomi dengan matematika ekonomi dan bisnis. Matematika murni dengan matematika ekonomi dan bisnis. Apa perbedaannya ya? Untuk materinya dapat Anda lihat di e-learning dalam bentuk PDF. Oke. Selanjutnya ini ya materinya. Ini materinya. Perbedaan matematika murni dan matematika ekonomi bisnis untuk tatap muka yang pertama. Mata kuliah ini dan kompetensi sudah saya jelaskan minggu kemarin, silakan Anda baca. Ya, yang bagian 1, mengapa perlu belajar matematika ekonomi? Ilmu matematika ekonomi dan bisnis adalah ilmu semi eksakta. Jadi di situ juga terdapat rumus-rumus yang diperlukan untuk mempelajari ekonomi dan bisnis. Jadi semi eksakta, campuran antara sosial dan sains. Dalam mempelajari matematika ekonomi perlu melakukan analisis. Ya, jadi dalam ekonomi perlu dilakukan analisis mengenai data-data ekonomi atau rumus-rumus ekonomi agar kita bisa menarik kesimpulan dari data dan rumus yang ada. Analisis dapat berupa kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah analisis tanpa menggunakan rumus. Ya, jadi di sini data langsung diberi kesimpulan. Ya, jadi dari data tersebut bagaimana kesimpulannya tanpa menggunakan rumus-rumus yang ada. Kalau kuantitatif adalah suatu metode matematis, yaitu data kita tarik kesimpulan berdasarkan metode-metode matematika atau statistika yang ada. Ya. Jadi perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini tanpa menggunakan rumus-rumus secara matematis. Kalau kuantitatif, alat bantunya untuk menarik kesimpulan menggunakan rumus-rumus rumus-rumus atau metode matematik atau statistik. Matematika ekonomi, analisis kuantitatif menggunakan matematika. Nah ini, kalau kuanti maka kita menggunakan metode matematika atau kadang juga menggunakan metode statistika. Matematika ekonomi sebagai dasar analisa ekonomi. Itu tujuan kenapa kita harus belajar matematika ekonomi dan bisnis. Pendahuluan, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak akan pernah terlepas dari kegiatan ekonomi, terutama mahasiswa ekonomi. Beberapa istilah perlu dipahami dalam perekonomian keuangan, seperti bunga tunggal, diskonto tunggal, bunga majemuk, sistem kredit dan cicilan, dan anuitas. Ya, itu beberapa istilah ekonomi yang sering dipelajari oleh orang ekonomi. Sebelum membicarakan tentang bahasan tersebut, seperti bunga tunggal, majemuk, dan seterusnya, maka akan diberikan definisi matematika dan pembahasan tentang prinsip-prinsip matematika yang digunakan dalam dunia ekonomi. Jadi bagaimana mempelajari itu tadi, bunga, kemudian diskonto, akan diberikan penjelasan secara matematis. Definisi matematika sendiri, matematika berasal dari kata maten, yang artinya mempelajari atau belajar. Dengan mempelajari matematika, seseorang akan terbiasa mengatur jalan pemikirannya dengan sistematis. Sistematis itu runtut ya, jadi cara berpikirnya runtut. Misalkan kita perhatikan dulu variabelnya apa, kemudian cara mengolahnya seperti apa, setelah itu mengolah data tersebut, kemudian baru menarik kesimpulan. Jadi cara berpikir matematis itu adalah sistematis, adalah cara berpikir yang runtut atau urut. Berpikir matematis, seseorang yang hendak menempuh jarak 2 mil akan memilih naik mobil daripada jalan kaki, kecuali jika waktunya banyak,
berluang atau sedang berolahraga ya. Jadi kita bisa berpikir mana yang lebih efisien, itu matematis atau sistematis, berpikir sistematis. Untuk dapat mengendarai mobil harus belajar menyupir. Nah, jadi kita sebelum melakukan A, kita harus melakukan apa dulu untuk memperoleh itu. Misalkan untuk bisa mengendarai mobil harus dapat belajar menyupir, kemudian untuk dapat supir yang baik dia perlu pengetahuan matematika. Matematika merupakan sarana atau pendekatan untuk suatu analisa. Dengan mempelajari matematika, membawa seseorang pada kesimpulan dalam waktu yang singkat. Penggolongan dan jenis analisa pada ilmu ekonomi. Jenis analisa pada ilmu ekonomi yang pertama adalah ilmu deskriptif, yaitu gambaran tentang suatu kondisi atau keadaan sebenarnya. Contoh, turun nilai kurs rupiah terhadap nilai dolar ya. Jadi kondisi dengan keadaan sebenarnya itu disebut ilmu deskriptif. Kemudian teori ilmu ekonomi didasarkan pada kondisi nyata yang sering terjadi pada masyarakat, terutama sifat-sifat hubungan ekonomi. Contoh, permintaan barang akan naik jika harga turun, sebaliknya permintaan akan barang akan turun jika harga naik. Jadi ini sifat-sifat yang ada di masyarakat atau sering terjadi pada masyarakat, kita lihat hubungan ekonominya, seperti fungsi permintaan dengan harga. Kemudian yang ketiga adalah teori ekonomi aplikasi, yaitu menganalisa dan menelaah tentang hal-hal yang perlu dilakukan mengenai suatu kejadian dalam perekonomian. Teori ekonomi aplikasi, contohnya seperti ini seperti TPP ya, atau ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, ekonomi aplikasi, yaitu contohnya penerapan fungsi di dalam dunia ekonomi, penerapan deret di dalam dunia ekonomi. Itu contoh ekonomi aplikasi. Kemudian ekonomi dan matematika ekonomi bisnis. Analisis ekonomi tidak berbeda menggunakan pendekatan matematis dibandingkan tanpa pendekatan matematis. Bedanya atau keuntungannya, dengan pendekatan matematis, persoalan atau pokok bahasan menjadi lebih sederhana. Dengan pendekatan matematis berarti mengaktifkan logika dengan asumsi-asumsi yang ada. Dapat memakai banyak variabel dalam menggambarkan suatu hubungan. Ini kalau pendekatannya matematis ya. Jadi misalkan QD, ini F adalah fungsi, Q adalah fungsi permintaan. Q ini fungsi permintaan. Dia fungsi tersebut akan dipengaruhi oleh PR, INC, dan PI, yaitu fungsi permintaan dipengaruhi oleh harga komoditi yang bersangkutan, pendapatan, dan harga komoditi substitusi. Kelemahannya pendekatan matematis, bahasa matematis tidak selalu mudah dimengerti oleh ahli ekonomi, sehingga sering menimbulkan kesukaran. Contoh Y sama dengan Fx. Dalam ilmu ekonomi, bagaimana mengartikan persamaan matematis tersebut, misal permintaan, produksi, pendapatan nasional, dan lain-lain, sehingga ahli ekonomi sulit memetik keuntungan dari matematika. Itu kekurangannya. Sehingga seorang ahli ekonomi yang memiliki pengetahuan dasar matematika ada kecenderungan yang pertama membatasi diri hanya memecahkan persoalan secara matematis. Kemudian yang kedua membuat beberapa asumsi yang kurang tepat demi memudahkan pendekatan matematika atau statistika, artinya lebih banyak berbicara tentang matematik dan statistik daripada teori ekonominya sendiri. Kesimpulan dari bahasa adalah matematika merupakan pendekatan bagi ilmu ekonomi. Pendekatan matematik merupakan mode of transportation, yaitu membawa pemikiran kepada kesimpulan yang singkat. Jadi hanya pendekatan saja matematika.
Prinsip-prinsip matematika yang digunakan dalam ekonomi, dalam ilmu matematika dikenalkan konsep barisan, deret, dan deret aritmatika dan geometri. Konsep dari barisan dan deret tersebut dalam bidang ekonomi antara lain digunakan membahas tentang model perkembangan usaha, model pertumbuhan penduduk, bunga majemuk, nilai masa datang dari anuitas, cadangan, nilai sekarang dari anuitas, dan penyisihan pinjaman. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, penanaman modal, berpola seperti barisan aritmatika, maka prinsip-prinsip barisan aritmatika dapat digunakan untuk menganalisa perkembangan variabel tersebut. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ilmu ekonomi adalah dalam perhitungan pertumbuhan penduduk, karena penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Jadi kita melihat suatu permasalahan ekonomi mengikuti pola matematik, misalkan seperti deret ukur. Ya, ini perbedaan mendasar matematika murni adalah suatu cabang logika dari kerangka sistematis untuk mempelajari hubungan kuantitatif antar peubah atau variabel. Kuantitatif adalah metodenya, variabel atau peubah ini adalah datanya. Kalau matematika terapan terdiri dari ekonomi bisnis, matematika ekonomi bisnis, biologi, fisika, kimia. Kemudian perbedaannya apa? Ya, ini kalau matematika murni, lambang-lambang yang digunakan menyatakan konsep abstrak yang nilainya sesuai definisi. Misalkan suatu nilai X terdiri dari min 5 sampai 12. Jadi variabel X tersebut ada min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 itu masuk ke matematika murni. Tetapi kalau matematika terapan, lambang-lambang yang dipakai menyatakan peubah yang nilainya sesuai pengamatan di dunia nyata. Misalkan variabel harga, maka nilainya tidak boleh negatif atau lebih besar dari 0, variabel harga. Karena harga tidak ada yang negatif ya. Matematika murni sebagai dasar untuk matematika terapan, yaitu matematika ekonomi dan bisnis. Kemudian topik matematika murni yang sering digunakan dalam penerapan ekonomi dan bisnis. Fungsi kalkulus, deret, dan matriks itu yang sering digunakan. Matematika ekonomi bisnis adalah matematika terapan, ilmu ekonomi yang fokus ke dalam konsep kuantitatif, menyangkut variabel seperti biaya, harga, upah, permintaan, penawaran, penerimaan, biaya laba, maka dapat dianalisis ekonomi menggunakan analisis matematika terapan. Hubungan kuantitatif antar variabel ekonomi dipelajari secara empiris atau model matematis. Konsumsi dengan pendapatan, contohnya permintaan dengan harga. Kemudian teori ekonomi berbentuk kualitatif, tidak memberikan suatu ukuran. Ini arti kualitatif, angka yang jelas mengenai hubungan antar dua variabel. Teori ekonomi kualitatif bentuk matematis atau kuantitatif, jadi teorinya kualitatif, bentuknya matematis, misalkan fungsi permintaan dengan harga barang. Fungsi G ini adalah permintaan, P adalah harga barang, maka rumusnya sebagai berikut, bentuknya sebagai berikut. Besaran nilai A dan B diperkirakan atau estimate ditaksir oleh ahli ekonomi berdasar pada teori ekonomi tersebut menggunakan operasi-operasi dan aturan matematika ekonomi. Ekonometrika misalkan memerlukan data statistika ekonomi untuk mengumpulkan data, memproses data, dan menyajikan data dalam bentuk tabel maupun grafik. Nah, ini untuk tugas pertama, ini tugasnya sistemnya seperti ini. Jika ada yang menjawab di kelas secara langsung, maka untuk yang lain tidak perlu mengerjakan ya. Jadi ini saya lihat dulu apakah nilai keaktifan kelas tersebut ada atau tidak. Kemudian kalau ada yang menjawab di dalam diskusi grup, maka langsung saya beri poin keaktifan. Tetapi kalau tidak ada yang menjawab sama sekali, tugas ini dikerjakan seluruh mahasiswa. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.